Api berkobar membakar kapal nelayan di dermaga Muara Pilu terekam dalam video amatir warga di Bakauheni, Lampung Selatan. Panik melihat kejadian tersebut, warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Sejumlah warga berhamburan menyelamatkan diri karena sempat terjadi ledakan yang cukup keras. Ledakan juga terdengar hingga dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi kejadian. Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan 1 unit kendaraan pemadam dan dibantu 1 unit damkar milik ASDP Bakauheni. Terjadi konsleting atau percikan api yang membakar solar sehingga menyambar tabung LPG yang ada di kapal tersebut. Sehingga terjadi ledakanlah di situ karena menyambar tabung gas tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik kapal merugi hingga 500 juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah momen menarik terjadi saat debat Cawapres Jumat malam dan mendulang perhatian warganet. Di antaranya mikrofon Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terjatuh dari podium. Selain itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan cepat berganti kostum di segmen akhir debat. Saya jelaskan ya, sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengundang sorotan dalam debat Cawapres Jumat malam. Di antaranya ia kerap melontarkan kata selepet saat berbicara. Selain itu, mikrofonnya terjatuh dari meja podium usai bertanya kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran pun lantas menahan tawa. yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus. Jumlah Mohon tenang. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memanggil rekannya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di bangku penonton. Prabowo menarik jaket hitam Bahlil dan berbisik sesuatu kepada Bahlil. Momen ini sempat mengundang pandangan negatif warganet. Namun TKN Prabowo Gibran mengaku peristiwa ini justru penuh canda tawa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur, sementara wakilnya Mahfud MD mengenakan pakaian khas Madura. Namun di segmen akhir, keduanya langsung berganti kostum. Ganjar dan Mahfud kompak mengenakan kemeja bernuansa pink dan ungu, bertuliskan satset dan tastes. Menurut Ganjar, Mahfud, kemeja ini digunakan sebagai bentuk perayaan dan penghormatan kepada kaum ibu. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat membuat Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kebingungan saat ditanya terkait ekonomi syariah. Pasalnya Gibran menggunakan istilah asing, yakni State of the Global Islamic Economy atau SGIE, yang tak dipahami oleh Muhaimin. karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita,
fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut jebakan pertanyaan ala Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan istilah asing meniru gaya debat ayahnya Joko Widodo. Hasto memuji Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang lebih membumi sehingga mudah dipahami seluruh kalangan. Ya, tentang carbon capture dan kemudian carbon storage ini kan nanti pada saat berbicara tentang lingkungan hidup, tetapi Mas Gibran di situ lupa bahwa carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan hutan yang dilakukan oleh PT Agro Industri Nusantara yang notabene merupakan kroni dari Pak Prabowo. Jadi itu pertanyaan yang memukul balik diri sendiri karena juga dilaksanakan bukan pada momentum yang pas sesuai dengan agenda yang dibahas dalam tema kali ini. Jadi Prof. Mahfud berbicara paling membumi karena pengalaman yang luas. Prof. Mahfud berbicara tentang kemanfaatan bagi wong cilik. Ini yang menyebabkan kelebihan dari Prof. Mahfud dibanding yang lain. Mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang sikatan-sikatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan tim sukses Ganjar Mahfud atau juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud Isla Bahrawi dan juru bicara Timnas Amin Eva Sundari. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita semua pengamat politik Karyono Wibowo yang juga akan bergabung bersama kami. Selamat sore Mas Isla, Mbak Eva, Mas Karyono. Selamat sore Mas Davi dan semuanya, Mas Isla. Ya, Mbak. Baik. Saya kasih kesempatan Mbak Eva terlebih dahulu melihat semalam debat ala cerdas cermat begitu banyak istilah-istilah yang mungkin asing di telinga masyarakat yang ditanyakan di atas panggung. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini memang sesuatu yang menurut saya nggak fair ya. Dia tahu sendiri apa yang dia mau, yang umum tidak tahu. Jadi sebetulnya ini taktiknya Mas Gibran untuk menjatuhkan lawan. Dan agak lucu ya, karena yang dijebak itu bukan hanya Caimin, tapi juga Pak Mahfud yang mohon maaf ya, level intelektualnya, kemudian juga kapasitasnya itu seharusnya tidak pantaslah diperlakukan dengan specific terms yang kemudian tidak umum dan memang disiapkan oleh Mas Gibran untuk membuat Caimin maupun Prof menjadi kaget gitu ya. Dan agak lucu juga sih, Mas Gibran tuh nggak pernah loh kaget-kaget, dan kita nggak pernah bikin sesuatu yang kontroversial kan dengan membuatnya kaget dengan istilah yang sophisticated, misalkan di bidang hukum yang saya yakin Prof juga bisa mau jebak, ataupun Caimin yang spesifik sesuatu yang bisa, tapi tidak dilakukan. Jadi menurut saya ini tidak
menjadi berkuranglah elegan dari debat yang harusnya mencerdaskan, tapi justru menunjukkan niat yang tidak baik ya dari Mas Gibran. Dan ternyata di semua platform visi misi itu semua ada loh. Cuman ambil terminologi spesifik, diksi spesifik yang tidak umum, karena ini debatnya bahasa Indonesia, kenapa harus pakai debat yang singkatan bahasa Inggris dan cara pronunciation-nya juga salah ya, istilah bahasa Inggris tapi pronunciation-nya Indonesia. Jadi it's not really good model of debate sebetulnya. Oke. Kemudian dari debat semalam juga cepat sekali ini muncul meme, kemudian juga ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial. Nah, saya ke Cak Islah. Cak Islah, apakah di dalam grup-grup WhatsApp mungkin, kemudian dari Japri melalui ponsel Anda, ada semacam meme, kemudian diskusi-diskusi setelah istilah-istilah ini muncul di debat semalam, Mas Islah? Ya, saya kira memang ada satu hal yang membuat saya tertarik ketika Gibran menggunakan istilah carbon storage atau carbon capture kepada Pak Mahfud, yang sebenarnya bisa disimplifikasi dengan regulasi tentang emisi karbon yang mungkin lebih familiar kepada Pak Mahfud. Ada juga istilah, nah ini juga lucu ini, yang diberikan kepada Caimin misalnya tentang SGIE. Padahal ada dua kesalahan yang besar di sini. Kalau memang itu kepanjangannya bahasa Inggris, seharusnya SGIE, atau kalau tidak, setidaknya itu jangan SGIE. Saya juga menganggap di sini kan kalau di dalam bahasa Inggris kan huruf A gitu. Makanya saya tuh bingung semalam ketika akhirnya kan video saya yang beredar tentang protes saya soal itu. Tapi saya kira ini sah-sah saja kalau memang ini dalam persoalan debat ingin menjebak lawan bicara dengan keterbatasan satu majas gitu ya, ya untuk menguasai panggung. Tapi secara substantif kan memang sebenarnya dari Gibran ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dan saya kira nanti ada debat kedua, bisa saja nanti saya berharap Caimin juga menggunakan istilah-istilah yang spesifik tentang lingkungan, misalnya tentang teori tentang al-ittisal wal infisal fil ardi misalnya. Bisa saja begitu. Nah, itu kita tunggu aja kebingungannya Gibran. Atau misalnya Pak Mahfud menggunakan istilah-istilah vox populi atau apalah gitu ya, yang bersifat undang-undang atau regulasi. Itu sah-sah saja. Kita tunggu saja kebingungannya Gibran tentang itu. Artinya soal istilah-istilah yang sangat spesifik ini memang pada akhirnya tidak menemui substansi ketika orang itu terjebak kepada kebingungan istilah. Nah, ini yang saya sayangkan dari Gibran, dia sangat ofensif, sementara Pak Mahfud menyebut Gibran yang terhormat, terus juga Caimin menyebutnya Mas Gibran, tapi Mas Gibran sendiri sangat ofensif kepada Prof. Mahfud, ofensif terhadap Caimin. Ini kan memang sebenarnya membuat kita itu menganggap bahwa anak ini songong gitu aja. Publik menganggapnya gitu. Baik, saya ingin ke Mas Karyono. Dari perspektif pengamat, bagaimana melihat pertanyaan dengan istilah-istilah yang begitu rumit yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang? Apakah ini memang berorientasi tidak pada substansinya, tapi memang tujuan pertanyaan ini hanya menjebak, Mas Karyono? Iya, kalau terima kasih Mas. Jadi kalau menurut saya memang ini wajar ya dalam konteks kontestasi politik ya. Tapi menurut saya memang pertanyaan yang diajukan oleh Gibran kepada dua kompetitornya ya, pada Profesor Mahfud dan Muhaimin Iskandar, itu sengaja menurut saya sudah didesain sejak awal ya, dan bahkan sudah dilakukan simulasi ya. Mereka sudah membuat satu kajian untuk membuat satu pertanyaan yang kira-kira nanti sulit untuk dijawab oleh lawan debatnya gitu. Dan ternyata memang tadi malam dua pertanyaan yang diajukan oleh Gibran ya, kepada Muhaimin dan juga kepada Profesor Mahfud ya, itu memang pertanyaan yang menurut saya tidak diduga oleh Pak Muhaimin dan juga oleh Prof. Mahfud. Ya. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Eva Sundari ya, dan Cak Islah tadi. Nah, sebenarnya memang pertanyaan ini tidak bermutu gitu ya. Ini lebih pada gimmick ya, lebih gimmick. Dan memang kalau kita tracing dan kita kaji ya,
pasangan nomor urut 2 ini memang lebih banyak melakukan gimmick ya, dengan istilah-istilah gemoy dan lain sebagainya. Kemudian program-programnya yang programnya juga gimmick gitu ya, menawarkan program makan siang gratis, susu gratis gitu ya. Nah, semua itu sebenarnya bagian dari strategi untuk pemenangan. Gitu. Kenapa itu dilakukan? Karena memang model-model gimmick seperti itu, ya, termasuk program-program yang sifatnya gratis gitu ya, itu memang banyak disukai oleh pemilih kita, terutama pemilih di akar rumput. Gitu. Nah, termasuk dalam konsep debat tadi malam itu juga memang didesain, dikemas dengan cara-cara yang menggunakan gimmick. Nah, tadi sudah dikritisi juga oleh Mbak Eva dan Kak Islah terkait dengan pertanyaan Gibran kepada Muhaimin Iskandar tentang SGIE gitu ya. Nah, dari situ kan sebenarnya karena itu kan kepanjangan dari bahasa Inggris ya. Tetapi Gibran melafalkannya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga dari sini saja itu sebenarnya sudah ada unsur untuk menjebak lawan. Pasti siapapun yang mendengar pertanyaan Gibran yang menyebut SGIE itu pasti itu kepanjangannya juga bahasa Indonesia gitu. Maka kalau dicari Google Translate pun Google Translate pun bingung gitu. Apalagi Muhaimin ya. Karena yang seharusnya disampaikan dalam bahasa Inggris gitu ya, SGIE gitu ya. Nah, itu tapi Gibran sengaja rupanya mungkin ya memperangkap gitu ya, membuat perangkap. Baik, saya garis bawahi. Jadi tujuannya untuk memperangkap ya, begitu. Baik, saya ingin ke Mbak Eva. Mbak Eva, bicara soal istilah ini kan Gus Muhaimin juga mengeluarkan sebuah istilah semalam, konsep selepet begitu yang juga sempat disebutkan. Nah, bagaimana ini sebenarnya definisi konsep selepet? Tapi Mbak Eva ditahan dulu jawabannya, usai jeda berikut Bapak-bapak kita akan kembali dengan diskusi kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Sore.